Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaat beliau di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Ahsan Albab, MAG selaku pembimbing dosen mata kuliah Ma'ani Al-Quran, dan yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi IGTA semester 4. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Hanifatul Rashidah, dengan NIM 1930110017 bersama rekan saya, Novika Agustina, NIM 1930110033, berkesempatan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pengantar ilmu Ma'ani Al-Quran. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatannya terkandung pada aspek bahasa dan isinya. Dilihat dari aspek bahasa, kini Al-Quran mempunyai tingkat fasohah dan balaghah yang tinggi. Sedangkan dari aspek isi pesannya dan kandungan maknanya melampaui batas-batas kemampuan manusia. Banyak dari ulama-ulama yang kemudian mulai menyusun ilmu nahwu sorof dan balaghah untuk mengetahui kesusastraan dan keindahan dalam Al-Quran. Sedangkan ilmu balaghah, jika kita ketahui, merupakan sebagaimana ilmu lain yang berangkat dari sebuah proses penalaran untuk menemukan pengetahuan yang dianggap benar, kemudian disatukan menjadi sebuah kumpulan teori. Setelah kumpulan teori tadi terkumpul, dengan spesifiknya pembagiannya, maka ada kecenderungan untuk mempelajari bagian-bagian tersebut secara parsial atau keseluruhan. Para pakar bahasa kemudian menyusun ilmu balaghah tersebut dengan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi. Dalam makalah ini, kami berkesempatan membahas tentang pengantar ilmu ma'ani yang berhubungan dengan definisi ilmu ma'ani Al-Quran, ruang lingkupnya, serta manfaat mempelajari dari ilmu ma'ani Al-Quran. Kemudian latar belakang, permasalahan yang akan kita bahas nanti yang pertama adalah definisi ilmu ma'ani Al-Quran, yang kedua tentang ruang lingkup ilmu ma'ani Al-Quran, dan yang ketiga adalah manfaat mempelajari dari ilmu ma'ani Al-Quran. Langsung saja kita menuju bab kedua, yaitu pembahasan pertama yang akan kita bahas nanti adalah definisi ilmu ma'ani Al-Quran. Ma'ani Al-Quran, ma'ani sendiri itu artinya menurut bahasa atau etimologi yaitu maksud. Sedangkan menurut istilah banyak sekali pendapat ulama yang mendefinisikannya. Menurut pendapat Ahmad Al-Hashimi dalam bukunya yaitu Menyingkap Rahasia Ilmu Balaghah dalam karya Al-Barzanji, dijelaskan bahwa ilmu ma'ani adalah aswali wa qawaid ya'rifu biha ahwal al-kalamu al-firabi allati yakun biha mutabiqah, yang artinya pokok dan kaidah yang mempelajari tentang perkataan bahasa Arab sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Sedangkan menurut Syekh Abdurrahman Akhdari, ilmu ma'ani yaitu adalah wahafad ta'diyatal ma'ani an khata ayariful ma'ani, yang berarti ilmu yang menjaga diri dari kesalahan makna dalam suatu pembicaraan. Sedangkan ulama yang ketiga yaitu menurut Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, beliau berpendapat yaitu iradal ma'ani al-wahid yaturuku mukhtalifah, yang
yang artinya ilmu yang menjelaskan bagaimana mendatang suatu pengertian dengan cara yang berbeda-beda. Jadi, dari beberapa pengertian menurut sebagian dari para ulama di atas tadi, bahwasanya ilmu ma'ani Al-Quran ialah ilmu yang mempelajari tentang perkataan bahasa Arab yang sesuai dengan situasinya dan kondisinya. Ruang lingkup ilmu ma'ani Al-Quran. 1. Khobar atau kalimat berita. Menurut etimologi, khobar berarti berita, sedangkan menurut terminologi berarti kalam yang mengandung kebenaran dan kedustaan karena zatnya. Adapun tata cara penyampaian khobar kepada mukhatab terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Khobar ibtidai, yaitu apabila kondisi mukhatabnya itu lugu atau kosong pikiran dari hukum yang disampaikan, dinamakan kholi al-didni, dan penyampaian khobarnya dalam bentuk khobar ibtidai, yakni tanpa memerlukan taukid. B. Khobar tolabi, yaitu apabila kondisi mukhatabnya ragu-ragu dalam memahami suatu hukum, dinamakan mutaradid, dan penyampaian dalam bentuk khobar tolabi, yakni menambahkan satu taukid. C. Khobar ingkari, yaitu apabila kondisi mukhatabnya tidak percaya atau tidak yakin hukum yang disampaikan, dinamakan munkir, dan penyampaian khotabnya dalam bentuk khobar ingkari, yakni menggunakan lebih dari satu taukid. 2. Insya atau kalimat bukan berita. Insya menurut pengertian secara bahasa adalah mewujudkan, sedangkan menurut istilah berarti kalimat yang tidak mengandung kebenaran dan kedustaan bagi zatnya. Yang ketiga, qasr atau penghanyaan. Qasr merupakan bentuk menghususkan sesuatu terhadap yang lainnya dengan cara tertentu. Yang keempat, fasol dan wasol. Fasol menurut bahasa ialah putus atau pisah, sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang tidak mengatofkan atau memisahkan suatu jumlah dengan yang lainnya. Sedangkan wasol menurut bahasa ialah bersambung atau berhimpun, sedangkan menurut istilah yaitu mengatofkan atau menghubungkan sebagian kalimat jumlah pada lainnya. Yang kelima, ijaz, musawat, dan itnab. Ijaz adalah rangkaian perkataan yang kandungan lafadznya lebih sedikit dari makna yang dikehendaki. Sedangkan musawat adalah rangkaian perkataan yang kandungan lafadznya setara dengan makna yang dikehendaki. Dan sedangkan itnab adalah berekspresi dengan perkataan yang lebih banyak dari makna aslinya yang dimaksud karena ada tujuan tertentu. Manfaat ilmu ma'ani Al-Quran adalah dengan melihat objeknya. Mempelajari ilmu ma'ani Al-Quran ini adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengetahui kemukjizatan Al-Quran berupa segi kebagusan dalam penyampaian, keindahan deskripsinya, pemilihan diksi, dan penyatuan antara sentuhan dan kolbu. Yang kedua, menguasai rahasia-rahasia ketinggian dan kefasihan bahasa Arab baik pada syair maupun prosesnya. Dalam mempelajari ilmu ma'ani kita bisa membedakan mana ungkapan yang benar dan yang tidak, yang indah dan yang rendah, dan yang teratur dan yang tidak. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh jika kita mempelajari ilmu ini adalah dapat mengapresiasi ketinggian bahasa Al-Quran. Penutup, kesimpulan, kata ma'ani merupakan bentuk jamak dari makna-makna. Secara leksikal, kata tersebut bermakna arti atau makna. Sebagai sebuah disiplin ilmu ialah mempelajari bagaimana agar ungkapan itu sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, dan mengetahui ruang lingkup dari ilmu ma'ani yang terdiri dari khobar, insya, qasr, fasol, dan wasol, serta ijaz, musawat, dan itnab, yang mana masing-masing dari tatanan tersebut mengandung makna yang masing-masing dapat memberikan gambaran untuk mufasir dalam mengkaji ilmu ma'ani Al-Quran ini. Manfaat yang diperoleh diantaranya adalah dapat mengapresiasi ketinggian bahasa Al-Quran dan bahasa Arab. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.